Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjat, tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Haqqul Yakin, Bapak Ibu jamaah salat subuh, hamba-hamba insan pilihan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah bimbing kita, Allah tuntun kita untuk mampu menggerakkan, melangkahkan kaki menuju afdal biqafil ardi alal itlaq masajiduha, tempat yang paling utama adalah masjid-masjidnya. Kita berdiri, rukuk, sujud, beribadah kepada Allah sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Dan kita ditakdir sebagai hamba yang rukuk, sujud, dan ini menjadi nikmat yang paling utama dibanding nikmat rumah, harta, pangkat, jabatan. Karena itu semua akan kita tinggalkan. Kita akan membawa ibadah-ibadah ini menghadap Allah, bahwa wajah ini bakal bersujud ya Allah, dan Allah pun memerintahkan nabinya untuk menyampaikan bahwasanya innallaha harraman an-ahronar ala asari sujud. Allah haramkan api neraka membakar bekas-bekas sujud. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang diharamkan dari api neraka. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya, sehingga umat ini betapapun hadirnya belakangan, ibadahnya belakangan, datangnya belakangan, tetapi menjadi umat yang awal-awal masuk surga berkat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sabdanya, nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita umat yang terakhir tapi yang awal-awal masuk surga. Alhamdulillah. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan membahas surat yang pendek. Dia menjadi sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Tapi kadang-kadang kita kehilangan maknanya karena saking seringnya
diulang-ulang. Kita jarang menghayati maknanya, mendalami, mentadaburinya. Padahal yang kita baca minimal sehari semalam itu 17 kali, itu minimal. Kalau tambahnya yang sunnahnya itu bisa 50 kali. Tapi kadang-kadang kita kehilangan makna. Namanya surah Al-Fatihah, artinya pembukaan Al-Fatihah. Maka banyak kegiatan-kegiatan dibuka dengan Al-Fatihah. Pun pagi hari ini kita akan membukanya dengan Ummul Kitab. Kita bareng-bareng membaca Ummul Kitab. Semoga Allah bukakan pintu hati kita semua, menerima hidayahnya, menerima petunjuknya. Allah bukakan pintu ilmu dan hikmah. Allah bukakan pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu ma'unah, pintu taufik, dan pintu segala kebaikan. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya lanjut, karena saya melihat postingan itu dikit-dikit Al-Fatihah kan nggak nyambung. Mau nempetin rumah Al-Fatihah, mau khitanan Al-Fatihah, mau pernikahan Al-Fatihah, ketika ulang tahun Al-Fatihah, membuka acara Al-Fatihah, kan nggak nyambung. Coba artinya dari depan baca, nyambung nggak? Nggak ada tentang pernikahan, nggak ada tentang anak-anak yang soleh, nggak ada tentang menempati rumah biar barokah. Al-Fatihah itu disebut juga Al-Asas, dia pondasi. Namanya pondasi, gak menyebut dengan perinci. Dia Al-Kafi, dia mencukupi. Dia As-Syafi, dia itu sebagai obat. Namanya dalam tafsir Sufyatul Tafsir As-Syafi, dia sebagai obat. Maka orang sakit dibaca Al-Fatihah sembuh. Bismillah. Riwayatnya ada, hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Sakit zahir maupun batin. Ada seorang anak raja yang gila. Lalu ada seorang sahabat, beberapa sahabat lewat di kampung itu dan diminta, apakah di antara kalian ada yang ahli ruqyah? Ruqyah syar'iyyah. Ada. Lalu sahabat membaca Al-Fatihah untuk anak raja itu dan sembuh. Lalu mendapatkan hadiah beberapa kambing. Separuh sahabat tidak mau memakan daging kambing itu. Kenapa? Dianggap menjual ayat-ayat Allah. Di sekolah yang lain, kita ini tamu dan memang harus dimuliakan, harus mendapatkan jamuan. Dan kita tidak meminta. Di sini kita diminta untuk mendoakan, dan ketika didoakan Al-Fatihah sembuh. Lalu karena berselisih pendapat, datanglah kepada Rasulullah. Tahu dari mana kalian kalau Al-Fatihah itu menyembuhkan? Begitu yang saya yakini, bahwa Al-Fatihah surat yang paling utama, dia terkandung dalamnya tauhid, asma-asma Allah. Lalu Nabi pun menyatakan, bagianku mana? Bagianku mana? Artinya itu halal mendapatkan hadiah kambing dari pembacaan surah Al-Fatihah. Nah, sekarang kita pahami mana sih letak bahwasanya ini nyambung kemanapun. Menurut Syekh Ramadan Al-Buti Asy-Syahid, dia ulama berkaliber internasional. Bukunya bukan hanya tentang tafsir, tentang tasawuf, tentang fikih. Kalau kita membaca bukunya bukan hanya satu buku bermakna, setiap barisnya bermakna. Kata beliau intinya itu pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah,
sesuai dengan riwayat bahwasanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, Al-Fatihah ini terbagi dua, nisbun li abdi, nisbun li wa nisbun li abdi. Separuh untukku, separuh untuk hambaku. Dan satu ayat li wa li abdi, untukku dan untuk hambaku. Kan 7 ayat. Yang 3 ayat untuk Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai kebesaran. Ini untuk Allah. Yang untuk hamba mana? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kuberi nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang diberkahi, bukan pula jalan orang yang tersesat. Yang satu ini untuk Allah dan untuk hambanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, menghambakan diri, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Disinilah letaknya. Kami mohon pertolongan supaya anak-anak kami soleh-soleha. Kami mohon pertolongan supaya keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Kami mohon pertolongan supaya keluarga kami mendapatkan hidayah. Kami mohonkan pertolongan supaya urusan rumah tangga kami mudah, supaya umur kami barokah, supaya perusahaan kami lancar, dan lain sebagainya. Mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika menyebutkan nasta'in nggak disebut mansubnya, nggak disebut maf'ulnya, minta pertolongan itu minta pertolongan apa nggak disebut, maka itu mencakup baik zahiriyah maupun batiniyah. Minta pertolongan apa saja, mintalah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari sini dapat dipahami bahwasanya Al-Fatihah itu ya membuka segala macam kebaikan, membuka segala masalah menjadi mudah, membuka segala kesulitan menjadi gampang, dan seterusnya. Maka yang nggak percaya ya silakan saja, tetapi di sini sesungguhnya ada riwayat dalil dan pemahaman yang seperti itu. Bapak, saudara yang dimuliakan Allah, percaya nggak? Halo? Percaya? Nggak percaya orang ngomong gitu kan? Ilmu itu kan luas gitu. Ilmu itu kan luas. Kalau nggak mau dalam Fatihah ya nggak apa-apa. Memang ada yang model begitu. Tapi kita tahu dalam setiap rakaat itu kalau nggak dibaca Fatihah nggak sah. Maka dia disebut sebagai al-kafi yang mencukupi. Kalau kita sholat baca Fatihah doang cukup. Tapi kalau kita membaca surah Al-Baqarah sampai selesai tapi nggak baca Fatihah, nggak cukup dan nggak sah. Baca 113 surat sampai khatam kecuali Al-Fatihah, nggak sah. Karena memang dia surat yang paling utama. Nanti kita akan bahas dari kandungannya. Nah, tentang Sama'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ini ketika ulama memasukkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai satu ayat dari Al-Fatihah, maka ayat terakhirnya adalah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu. Saya kalau baca itu nggak kita putus, kenapa? Itu satu ayat. Tapi kalau Bismillahnya nggak masuk tadi, nah itu maka Shiratal ladzina an'amta 'alaihim dibagi dua. Yang kedua ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kadang-kadang yang berhenti di situ, ada yang lanjut. Nah, kalau yang Bismillahnya dibaca keras dan memasukkan dia sebagai Al-Fatihah, maka anjurannya itu satu ayat terakhir itu baca satu nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada enggak nafasnya? Ada yang dibagi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu diperbolehkan walaupun masih diperselisihkan juga. Lalu apa sih kandungan Al-Fatihah kok sedemikian dahsyat sampai sholat nggak sah kalau nggak baca Al-Fatihah?
Sampai-sampai nabi yang lain nggak dapat Al-Fatihah kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai disebut sebagai ringkasan 113 surat ini masuk dalam Al-Fatihah. Dia sebagai al-asas, pondasi, ummul kitab, ummul Quran, induknya Al-Quran. Isinya yang lain dari Ali Imran sampai Anas, dari Al-Baqarah sampai Anas, itu semua terkandung dalam Al-Fatihah. Sedahsyat itu sampai Nabi disuruh ngambil sendiri surat ini di bawah arus, langsung bertemu dengan Rabbnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa, sampai Mi'raj sedemikian hingga. Maka salat disebut Mi'rajul Mukmin, Mi'rajnya orang yang beriman, bertemu dengan Rabbnya. Bedanya kalau Nabi Rabb ruhan wa jasadan. Kalau kita Mi'rajnya cuman rohnya, jasadnya tetap di sini. Kadang-kadang sholat tapi rohnya nggak Mi'raj. Kenapa? Sholat tapi masih sibuk dengan dunianya. Bapak pernah nggak lupa rakaat dalam sholat? Halo? Nah, itu nggak Mi'raj. Itu dia ya jasanya di situ, tapi rohnya kemana-mana. Dia nggak Mi'raj. Itulah manusia. Kenapa? Manusia itu memang tempatnya salah dan khilaf. Maka habis sholat kita baca istighfar, astagfirullahaladzim. Allah selalu menyiapkan stasiun-stasiun pengampunan yang di situ ya membuat dosa-dosa kita diampuni walaupun dalam baik ada salahnya. Sampai nanti stasiun yang terakhir itu sampai ajal pas merenggut ya tawarruk, sebelum itu kita sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau nggak semenjak nyebut nama Allah, maka itu sudah menjadi penghapus dosa-dosa kita. Wahia mustamilah ala arba'ati anwa. Al-Fatihah ini mencakup 4 macam minal ulum, 4 macam ilmu. Menurut Syekhawi dalam tafsir Marahul Nabi di Kasfi Ma'na Al-Quranil Majid, ahadwa ilmul usul, ilmu yang pokok, ilmu pondasi, al-usul. Pada jamaah al-ilahiyah, yaitu tentang uluhiyah, ketuhanan. Yang pertama tentang tauhid. Dari ayat yang mana? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mencipta, mengatur, memelihara. Rabb itu artinya mencipta, mengatur, memelihara. Kita nggak bisa duduk begini tanpa dikasih kekuatan sama Allah. Kita nggak bisa datang melangkahkan kaki menuju masjid tanpa ditolong dan dikasih taufik oleh Allah. Maka mendengar ucapan hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya kekuatan kecuali dengan izin Allah. Kalau kita hitung lafaz la haula wala quwwata illa billah, hurufnya itu sama dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 19 huruf. Kenapa kok la haula wala quwwata illa billah, bukan la haula wala quwwata illa lillah, tapi illa billah. Kalau pakai illa lillah, kadang-kadang masih menyandarkan diri. Aku mengerjakan ini semuanya lillah, karena Allah. Ini masih pakai kata aku. Tapi kalau la haula wala quwwata illa billah, akunya ditiadakan. Tiada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita niat pun ilham dari Allah, memulainya juga atas karunia Allah, menjalankannya juga atas karunia Allah, bisa melaksanakan juga billah, semua dengan pertolongan Allah. Dari awal hingga akhir kita menyertakan Allah, la haula wala quwwata illa billah. Maka bismillah ba sama ismunya
itu nggak dipisahkan sama alif, nyambung ilsaq. Padahal kan bi ismi artinya sampai alifnya dihilangkan, sambungkan semua amalmu kepada Allah, sambungkan aktivitasmu dengan nama Allah. Bismillah, saya meminum dengan nama Allah. Tehnya karunia Allah, airnya karunia Allah. Hamba yang mengantarkan adalah hamba ciptaan Allah. Mudah-mudahan yang nganterin minuman ini mendapatkan minuman surga. Yang mengaminkan juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang melihat sama. Itu juga hamba-hamba ciptaan Allah. Mudah-mudahan masuk surga juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha la yarda 'anil 'abdi. Allah benar-benar ridha sama hambanya. Idza ya'kulul aklata yasrabu syurbata wa yahmadullah 'alaiha. Dia makan minum memuji Allah atas nikmat itu. Sekedar makan minum membuat Allah ridha, senang sama kita. Enggak nunggu sholat malam sepanjang malam, enggak nunggu ibadah ratusan juta, enggak nunggu puasa sepanjang hari. Sekedar makan minum kita menyebut nama Allah, memuji Allah. Innallaha la yarda, pakai lam tauhid, innanya juga huruf tauhid. Kebayang enggak Nabi menyampaikan itu? Innallah, sesungguhnya Allah la yarda, benar-benar ridha, benar-benar senang, demen sama hambanya. Ngucapin alhamdulillah, makan minum aja ngucapin alhamdulillah, membuat Allah ridha. Kenapa dia sambungkan? Berapa banyak amaliah kita yang kita kerjakan nggak membuat Allah ridho. Padahal bahkan banyak kadang-kadang itu amal kayaknya amal akhirat, dia termasuk amal duniawi. Kenapa? Min su'in, karena buruknya niat. Jadi karena bagusnya niat, kayaknya amal duniawi bernilai ukhrawi, bernilai akhirat. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ya itu harus kita tempelkan dengan seluruh amaliah kita. Itu menetralisir dari keyakinan syirik. Keyakinan yang mana? Orang kan secara nggak sadar kadang-kadang yakin bahwasanya dengan minum itu haus akan hilang, dengan makan lapar akan hilang. Padahal yang menghilangkan lapar siapa? Allah. Yang menghilangkan haus Allah. Dengan minum makan kita akan hidup. Padahal yang menghidupkan Allah. Tanpa makan minum, kalau Allah masih hidup saja. Ashabul Kahfi 309 tahun tetap hidup. Nah, dinetralisir dengan basmalah tadi. Kata Imam Nasa'i, dengan kita membaca basmalah itu kita meyakini bahwa ini air karunia Allah. Dengan minum perantaraan air ini Allah menghilangkan haus kita. Semuanya itu kembali kepada Allah. Jadi bismillah itu menetralisir. Termasuk minum obat. Jangan pernah punya keyakinan obat yang mengobati. Karena Allah lah as-syafi, yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan bukan obat, bukan dokter. Nah, ketika kita membaca bismillah, maka itu menetralisir kolbu kita yang tadinya ada kesyirikan bahwa obat yang menyembuhkan, Allah lah yang menyembuhkan. Tanpa obat, kalau Allah mau menyembuhkan, sembuh biidznillah, dengan izin Allah. Maka baca bismillah itu secara tauhid menetralisir itu semua. Saya meminum ini atas karunia Allah. Di Al-Quran dijelaskan rinci itu. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun antum anzaltuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apa kalian tidak perhatikan air yang kalian minum? Itu yang kalian minum air itu Allah yang menurunkan dari langit atau kalian sendiri yang menurunkan? Kita katakan Allah. Air ini karunia Allah, makanan ini karunia Allah. Afara'aitum ma ta'ruthum antum tajraunahu am nahnu zalimun. Makanya saya perhatikan makanan yang kalian makan.
berbuah untuk kalian makan atau Allah, kita akan kembalikan. Itu semuanya adalah fi'lullah, karunia Allah. Termasuk api yang kamu nyalakan, gas yang kamu nyalakan, semua kembalikan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tauhidnya di mana? Allah Ar-Rabb, yang mencipta, mengatur, memelihara, sampai yang kecil-kecil, jantung yang berdenyut, paru-paru yang kembang kempis, mata yang bisa berkedip, telinga yang bisa mendengar. Ini yang membagi-bagi ini, duduknya pisah-pisah. Kenapa nggak ngumpul? Pak Samsu biasanya di sini kok pindah ke sono, yang pindahin Allah tuh. Biasanya di tiang sini kok tiang sono sekarang gitu. Itu Allah tuh. Tadi saya mau nanya tapi akhirnya ingat, oh Allah yang pindahin, biarin aja. Asal jangan pindah keluar aja, jangan sampai. Ditempatkan di makomnya, punya makom masing-masing. Makomi maklum, kedudukan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang menggerakkan kita ke saf pertama, ke saf kedua. Karena sesungguhnya innal malaika yusallun la yusallun ala safil awal. Para malaikat itu bersolawat sama saf pertama. Maka al-isar bil ibadah la yajuz, mempersilahkan untuk meraih kemuliaan dalam ibadah nggak boleh. Di saf kedua, saf satu ada yang pasang silakan, nggak boleh kalau begitu. Ya kayak gitu kadang-kadang ada nggak? Nggak boleh, kecuali imam. Kalau imam nggak boleh rebutan. Kalau saf pertama itu sudah rebutan, adzan sudah rebutan. Tapi bagi muadzin yang suaranya itu ngedredek gitu, kalau kamu jadi rembulan ada matahari, minggir, biarlah matahari yang tampil, yang suaranya lebih bagus, yang enak didengar. Sudah tahu ada anak muda yang dia suaranya bagus, adanya bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada anak muda, kakek-kakek misalnya, dia tampil nekat. Kadang-kadang juga yang belum belajar Allah tapi merebut mikro. Ya kayak gitu jangan. Kadang-kadang ini ada di tempat masjid bukan di sini, di masjid sono. Anak mudanya marbotnya bagus, tapi karena anak muda datang nih yang tua, akhirnya yang tua, karena dia orang tua itu juga karena tahu keutamaan adzan gitu. Tapi belum tahu ilmunya, makharijul hurufnya, tapi tahu itu keutamaan adzan. Di hari kiamat ketika yang lain di mahsyar nunggu dia, ada makom khusus, tempat khusus buat muadzin. Lehernya paling tinggi, pahalanya sebanyak makhluk yang mendengar, bukan hanya manusianya, jin-jinnya itu. Sebanyak orang yang sholat, begitu mulia itu seruan dan penyerunya. Nah, tapi kita bisa mendapatkan pahala yang seperti itu walaupun kita nggak muadzin, dengan cara mengikuti suara adzannya muadzin. Ketika dia Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Sampai la ilaha illallah kita pun ngikutin, kecuali hanya la falah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Baru kita membaca itu, dan kemudian setelah selesai membacanya, kita membaca doa Allahumma rabbana da'wati tammah wassalatil qa'imah sampai akhir, maka kita mendapatkan pahala sebanyak pahala muadzin. Alhamdulillah. Jadi bisa mendapatkan pahala yang sama. Dan kata Nabi, haqqat lahu syafaati, baginya berhak mendapatkan syafaat kalau mengikuti suara muadzin. Kita pengen dapat syafaat Nabi, selain memperbanyak salawat, jaga tauhidnya, baguskan akhlaknya, ikutin suara muadzin, baca doa, maka kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan setelah alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan Rabb semesta alam yang mencipta, mengatur, memelihara. Di sini ada sifat Allah yang berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Dua sifat yang disebut,
Ini menunjukkan sifat Allah yang paling dominan adalah Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sabab rahmati ghadabi, rahmatku mengalahkan amarahku. Maka siapa yang dia hendak meraih rahmat Allah, meminta kasih sayang Allah, dia harus mengawali dari segala perbuatannya itu dengan taubat. Kalau udah taubat, dia lalu mengesahkan Allah, amal buruk sebanyak apapun itu bisa dihapuskan, ditimbang itu bisa kalah. Yang buruk itu dalam semua riwayat ini ada 99 kontainer keburukan. Kebaikannya cuma sekotak ini nih, sekotak ini. Keburukannya 99 kontainer keburukan. Tapi ditimbang aneh bin ajaib, masih berat yang sekotak ini. Apa? Sekotak ini rupanya adalah kalam dari kalamnya yang terakhir yang dia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau yang lain itu adalah kalimat tauhidnya, la ilaha illallah. Banyak riwayat tentang ini bahwa man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhalatil jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dijamin masuk surga. Man alima annahu la ilaha illallah, siapa yang mengerti, meyakini bahwa yang tiada Tuhan selain Allah, dijamin masuk surga. Dalam hadis Imam Hakim itu dalam sedikit redaksi yang beda, man qala la ilaha illallah mukhlishan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, maka dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Bagaimana biar ikhlas? Bacalah dia sebanyak-banyaknya, dikala sendiri maupun di keramaian. Banyak itu bukan 10, bukan 100, bukan 1000. Dalam tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani, tafsir Al-Jailani, itu ketika disebut dzikron kasiran, beliau itu menjelaskan, enggak seperti yang kita pahami 100, 1000, bukan. Lalu fi jami'i harakatikum wa ahwalikum awqatikum, banyak sebanyak-banyaknya itu di seluruh waktumu, gerakanmu, ahwalmu, keadaanmu, perbanyak zikrullah, mengingat Allah. Fi jami'i, semua dalam segala urusanmu. Maka sebagian ulama tasawuf itu di setiap nafasmu sertakan Allah. Nah, kalau udah begitu itu namanya ma'iyatullah, bersama Allah. Lalu dalam menatap dunia ini disebut musyahadah. Musyahadah itu melihat fi'lullah dalam semua keadaan. Ini semuanya yang menghadirkan Allah. Maka Abu Yazid Al-Bustami melihat pemabuk, muridnya dan jengkel, doain dia masuk neraka, yang binasa. Tapi kata beliau, mudah-mudahan mereka itu bersenang-senang di dunia dan pesta pora di dalam surga. Loh, pemabuk kok didoain biar pesta di dalam surga? Nggak nyambung buat muridnya. Tapi nggak lama kemudian itu murid-muridnya itu bertaubat. Yang namanya pemabuk-pemabuk tadi itu akhirnya ngikutin Abu Yazid Al-Bustami. Dia pun bertobat. Besoknya itu bertobat, setelah tobat baru dikasih paham. Nah, ini yang aku maksud. Dia poya-poya di dunia minum-minuman keras kemarin, dan sekarang tobat, insya Allah matinya nanti poya-poya dalam surga. Kenapa? Dia bertaubat. Dia rahmatnya itu memandang manusia dengan ainul rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Kenapa? Sudah ma'iyatullah, sudah musyahadah. Dan kembali lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Di sini Ar-Rahmanir Rahim sifat yang paling dominan. Asmaul Husna itu 99, tapi yang paling dominan yang ditempelkan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, mulai dari Rahman Ar-Rahim.
Lalu an-nubuwat, dalam Al-Fatihah ini terkandung nubuwat, kenabian. Ayat yang mana? Alladzina an'amta 'alaihim, yaitu orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Ini tafsirnya dalam tafsir Al-Jalani, an'amta 'alaihim adalah nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Para nabi, sidikin, syuhada, sholihin. Kalau begitu, yang namanya nikmat bukan nikmat harta, bukan nikmat pangkat, bukan nikmat jabatan. Karena kalau an'amta disebut harta, korun dong. Kalau disebut jabatan, Fir'aun masuk, Namrud masuk, enggak. An'amta adalah nabi yang dikasih nikmat. Ad-din, innallaha yu'ti dunya ala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Dunia ini jabatan presiden, jabatan apapun lah, gubernur, perusahaan, punya harta banyak, itu Allah kasih ala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Baik orang yang dicintai Allah maupun tidak dicintai Allah. Tapi inna din, agama ini, Bapak bisa sholat subuh berjamaah, bisa qiyamul lail, bisa ta'lim begini, ini enggak dikasihkan kecuali hamba-hamba yang dicintai Allah. Semoga Allah cintai kita semuanya. Banyak kadang-kadang mencari jabatan, mencari gelar, kursi, tapi setelah itu dia dapatkan, lupa sama pemberi kursi. Dulu sebelum jadi anggota dewan rajin ke masjid. Setelah jadi anggota dewan nggak ke masjid. Sibuk. Sesibuk apa kamu dalam mengurus akhiratmu, mengurus dunia sampai lupa akhiratmu. Memang Al-Quran mengatakan bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi kalian ini lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih kekal, lebih abadi. Nubuwat an'amta 'alaihim adalah para nabi, para rasul. Wad darul akhirah, ilmu usul dalam Fatihah, keyakinan dalam negeri akhirat. Yang mana? Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Lalu yang kedua, ilmu furu', a'dhamu al ibadat, iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu kami menyembah. Ibadat, di sana ada ibadah yang namanya ibadah munakahat, ada ibadah yang namanya muamalah, na'budu, ibadah mahdhah, ghairu mahdhah. Ini ada dalam Al-Fatihah. Lalu salisuha, yang ketiga ringkas, tahsilul kamalat, ada ibadah untuk mencapai kesempurnaan, yaitu ilmul akhlak, minul istiqamah, untuk istiqamah fit thariq, di jalan kebenaran. Yaitu isyaratnya pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di kalimat iyyaka nasta'in lalu ihdinas siratal mustaqim. Di sini nasta'in, kita bisa teguh dalam pendirian, dalam keimanan. Itu ya, secara akhlak harus minta tolong sama Allah. Kita bilang iya karena na'budu, ya Allah hanya kepada yang menyembah, padahal bisa menyembah itu nggak akan bisa kecuali ditolong sama Allah. Maka nasta'in, akhlaknya mintalah pertolongan kepada Allah dalam hal segala kebaikan yang dimudahkan. Lalu di sini disebutkan juga bahwa kesempurnaan akhlak itu pada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Pada kalimat ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, karena ini mencakup syariah kullah, semua syariat dalam koridor siratal mustaqim, tergabung dalam kalimat siratal mustaqim. Ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji, ya zikir, ini semua ini terangkum dalam siratal mustaqim. Yang keempat, ilmu qasas, ilmu tentang kisah, yang mana al-akhbar anil umam al-khaliyah, yaitu kabar tentang umat-umat yang terdahulu. Ini terangkum dalam kalimat alladzina an'amta 'alaihim, yaitu orang-orang yang kuberi nikmat atas mereka. Siapa itu? Nabiyyin, sidikin, syuhada, sholihin. Ini bisa dibaca juga dalam tafsir Al-Jalani. Disebutkan di sini al-asqiya minal kufar, dan itu juga mencakup kisah orang-orang yang merugi dari orang-orang yang kafir, yang celaka.
Dalam ayat yang mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai al-yahud, al-kafirin. Waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai an-nasara, al-munafikin. Terangkum dalam Al-Fatihah. Satu ayat saja saya urai di Bismillahirrahmanirrahim. Tadi baru keterangan globalnya. Sekarang uraiannya satu ayat saja. Masih ada waktu nggak? Halo? Ada? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan al-ba, dengan huruf ba. Ba itu adalah bahaullah, keindahan Allah. Ba itu adalah bahaullah. Kalau ringkasan Al-Fatihah, kalau ayat Al-Quran tadi pada Al-Fatihah, lalu Fatihah sebagai ulama bukan pada iya karena dulu dengan Syekh Ramadan Al-Buti. Menurut ulama yang lain ahli tasawuf, pada bismillahnya ini intinya. Dan bismillah itu pada ba-nya. Maka kalau baca bismillah jangan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ba-nya itu utama. Bismillah. Ya benar Pak, bismillah karena utamanya di ba-nya itu. Ba itu pada titiknya. Karena segala penciptaan dimulai dari titik. Gambar seindah apapun dimulai dari titik. Dan titik kalau dibuang itu jadi kekosongan, jadi nggak ada. Yang ada hanyalah Dia, Allah yang Maha Esa, Al-Ahad. Bismillah, ba-nya adalah bahaullah, sinnya adalah sana'uh, pujian Allah, ketinggian Allah. Fala syai'a a'la minhu, nggak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Maka kita sujud merendahkan diri serendah-rendahnya, membaca subhana rabbiyal a'la, maksud Tuhanku yang maha tinggi. Sana'u, ketinggian Allah. Wal mim, kan bismillah, mimnya adalah mulkuhu, kerajaannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Dia Allah maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Diurai dengan huruf-hurufnya. Wal ba, ba juga dimanakan ibtida ismuhu bari basir, permulaan dari nama Allah Al-Bari yang membentuk rupa, membentuk bumi, membentuk pohon, membentuk segalanya. Basir, Allah maha melihat. Jangan kita kira bahwa kaki ini terbentuk dengan sendirinya, Allah yang membentuk. Jari jemari yang begitu indah, dibuatnya begitu sempurna. Jangan dikira ini terjadi dengan sendirinya, Allah yang membentuk. Al-Bari, Al-Basir, As-Sin, Bismi, Ismuhu Sami, Allah yang maha mendengar. Wal Mim, ibtida ismuhu Majid, Malik. Mim adalah permulaan dari namanya yang maha terpuji, Malik, yang maha merajai. Wal Alif, Allahnya ibtida ismuhu Allah, lamnya ibtida ismuhul Latif, Allah Al-Latif, sifat yang paling berbahagia, Rahman Rahim, Latif maha lembut. Al-Quran kalau kita buka dari awal hingga akhir, Al-Fatihah hingga An-Nas, Quran-Quran lama tertulis tengah-tengahnya falyatalattaf, berlemah lembutlah. Inti Ar-Rahman Ar-Rahim, berkasih sayang, lemah lembut. Al-Latif. Wal ha, Allahu bismillahi, haknya adalah ibtida ismu Hadi, Allah yang memberikan hidayah. Ada yang namanya Hadi, Al-Hadi yang memberikan hidayah. Hadi Marman nyampe ke sini akhirnya, dari Samsung pada Hadi. Hadi, Al-Hadi yang memberikan hidayah. Ar-Rahman ismu Ar-Razzaq, Allah yang ngasih rezeki. Kita sering memahami rezeki pemberian, pada ada yang namanya rezeki pencegahan. Syekh Mutawali Sa'rawi menjelaskan rezeki pencegahan. Maksudnya apa sih? Rezeki pemberian kan kita dapat rezeki katakanlah gaji 100 juta. Banyak. Tapi kalau nggak dicegah sama Allah, kepengeluarannya dikasih penyakit yang harganya 110 juta. Amin. Rezekinya 100 juta, penyakitnya 110 juta, jadi amin. Rezeki pencegahan itu luar biasa. Ada orang yang rezekinya cuma 700.000 terus bisa berangkat haji.
Kenapa pengeluarannya cuma 200.000, yang 500.000 dia buat tabung pergi haji? Bisa biidznillah. Ini nyata, kisah saya sendiri. Saya dulu tinggal di masjid 8 tahun, pengeluaran sehari-hari listrik gratis, makan sering dapat berkat. Lalu yaitu 500 buat nabung berangkat haji, 3 tahun nabung untuk itu. Biidznillah. Dari privat-privat, dulu saya belum menjadi penceramah begini, belum, masih privat-privat dari rumah ke rumah, dari mahasiswa. Biidznillah dengan izin Allah. Sakit itu nggak mendatangkan kerugian rezeki. Saya ketika penulisan tesis sebelum lulus itu punya tabungan 2.500.000. Dikasih penyakit benjolan di sini. Berapa? Ke rumah sakit persahabatan operasi 2.500.000, persis sesuai dengan biaya tesis. Tabungannya segitu juga. Tapi kalau Allah ngasih jalan rezeki, pas habis sholat isya ada yang telepon, saya bukan menghubungi, Allah yang menghubungkan. Mas Juni mau operasi ya? Iya, di mana? Rumah sakit persahabatan. Biaya berapa? 2.500.000. Besok ke tempat saya aja. Di mana? MMC, Metropolitan Medical Center, rumah sakit keren. Waktu Sutrisno, Gus Dur di situ, orang-orang keren. Saya yang cuma mau diminta berobat di situ. Dicek berapa biayanya? 4,5 juta. Loh, saya nggak punya duitnya. Udah gampang, nanti kita lobby. Dokternya 2, dokter Trisoma dan satu lagi saya lupa. Lalu perawatnya 3, dokternya gratis, perawatnya gratis, tinggal membayar alat-alat kapas, gunting, lakban. Ketika ditutup habis 300.000. Saya pulang-pulang dapat sumbangan 900.000, masih untung 600.000. Sakit bisa untung. Biidznillah dengan izin Allah. Itu yang ngatur semuanya Allah, Rabbul Alamin. Rezeki pencegahan, rozak. Maka kadang-kadang nggak masuk gaji sekian, pengeluaran sekian, ini nggak masuk ini. Tapi kalau Allah udah ngatur, Allah yang ngatur, semua bisa masuk. Kayak panjenengan ini kalau dihitung-hitung kebaikan, keburukan, teman-teman kayaknya ini banyak keburukan saya nih. Kebaikan juga kadang-kadang kurang ikhlas. Dihitung-hitung mungkin nggak pantas masuk surga. Tapi kalau Allah sudah turunkan rahmatnya, masuk nih, surga semua ini dengan rahmat Allah. Amin. Amin. Itu dengan rahmat Allah tadi. Saya jadi ingat. Jadi skripsi saya itu misalnya Abu Nuwas fi Syaratil Umriyah. Abu Nuwas tentang perubahan sil Qamar. Beliau punya temannya ini An-Nafi ini sudah lama bermasalah. Lalu dia mendengar kabar Abu Nuwas meninggal. Dan dia mimpi, tanya bagaimana keadaan dalam kubur. Ini mimpi tapi tidak kenyataan gitu. Mimpi tapi kenyataan. Kenapa? Kata Abu Nuwas, jangan panggil aku Abu Nuwas, panggil aku Abul Hasan. Lalu dipanggil Abul Hasan, namanya Abul Hasan, gelarnya Abu Nuwas. Bagaimana kalau Allah mengampuni aku gara-gara sebaik syair yang aku tulis di bawah bantalku. Abu Nuwas sendiri belum sempat membaca syair itu, ditulis di bawah bantal di akhir hayatnya. 4 hari setelah wafatnya, ini Abul Hasan akhirnya mendatangi keluarganya. Dicari di bawah bantalnya, benar ada syairnya. Syairnya syair pertaubatan. Ilahi lastunil firdausi a'la. Wahai Tuhan, aku tidak layak menjadi ahli surgamu. Masuk api nerakamu. Di ujung itu fahabli taubatan wafir dhunubi fa innaka ghafirul dzambin azim. Ya Allah, berikanlah taubat kepadaku, ampuni dosa-dosaku, semuanya taubat, menerima taubat, maha pengampun atas segala dosa-dosa. Maka itu dengan itu Allah ampuni.
Nah, itu mimpi. Tapi mimpi itu kenyataan. Dicek benar ada tulisan syairnya. Nah, mimpinya orang-orang yang soleh itu seringkali menjadi kenyataan. Dan kayak gitu tahu dari mana? Ya Allah yang menyembuhkan roh, Allah yang memegang roh, baik orang yang mati maupun orang yang dia tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta, yang sudah mati ditahan oleh Allah, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, yang masih ada jatah hidupnya dibalikin maka hidup lagi. Ar-Razzaq, Allah yang kasih rezeki. Ismuhu Ar-Razzaq, haknya adalah Halim. Ismuhu Halim, Allah Maha Penyantun, sehingga gak langsung menghukum orang yang salah. Dikasih waktu, dikasih tenggang waktu. Bahkan pendurhaka, orang yang musyrik kalau dikasih rezeki, karena Allah Maha Penyantun. An-Nun ibtidak ismun nafi, nur, ibtidak dari namanya An-Nafi yang memberikan manfaat. Kemudian An-Nur yang memberikan cahaya, cahaya hidayah, cahaya dalam kegelapan, cahaya dalam penglihatan Allah. Nur. Maka setiap ke masjid kita berdoa, Allahumma ja'alni fi qalbi nur, ya Allah jadikan dalam hatiku cahaya, fi sam'i nur, dalam pendengaranku cahaya, fi basari nur, dalam penglihatanku cahaya, fi amami nur, dalam depanku cahaya, wa khalfi nur, wa an yamini nur, wa yasari nur, belakangku, kananku, kiriku cahaya, wa ja'alni nur, jadikan aku cahaya. Semoga Allah karuniakan pada kita semua cahaya di dunia ini, di alam kubur nanti, sampai melewati sirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya paham, aminnya minta sudah. Sebelum saya akhiri, kalau ada yang mau nanya seperti apa? Mau bertanya pertama, mau silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, silakan. Ada tadi kata-kata paliatar. Saya tidak memahami itu apa sih. Apaan? Paliatar. Oh, paliatar ya. Ini kalau ngaji agak ngantuk-ngantuk begini nih. Falyatalattaf. Ini bagus dengan pertanyaan ditambahkan penjelasannya. Falyatalattaf, berlemah lembutlah. Jadi kata-kata latif, perintah inti dalam Al-Qur'an. Falyatalattaf, berlemah lembutlah. Jangan berkeras hati. Ada sesuatu yang itu amalan yang sangat utama, bukan sholat sunnah, bukan puasa sunnah, bukan zakat, melampaui itu semua. Apa itu lemah lembut kepada saudara? Idkhalus surur fi qulubil mu'min, memasukkan kebahagiaan di hati orang-orang yang beriman. Karena ada orang yang tambah ngaji, tambah sholat, tambah puasa, tambah keras hatinya, tambah keras sama orang lain. Sama manusia itu kurang kasih sayang. Seharusnya kalau tambah ngaji, tambah sholat, tambah puasa, tambah lemah lembut. Ketemu teman kayak merenggut, nah ini sakit gigi terus, kayak sakit gigi terus. Salaman aja nggak mau. Tapi kalau ketemu sama kelompoknya, wah langsung senyum, pelukan sana pelukan sini. Nggak begitu. Afsus salam ala man ta'rif wa lam ta'rif, tebarkan salam itu kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu kenal. Masuk masjid itu semua teman kita, hum ikhwana. Maka tambah ngaji itu tambah sumringah, tambah memasukkan kebahagiaan. Walau antal qa'aka biwajhin talib, walaupun kau ketemu saudaramu dengan wajah ceria. Sampai sahabat bilang begini, ya Rasul, ini ada orang, saya sudah berbuat baik kepadanya, dia berbuat buruk, saya sudah mengampuni, sudah maafin, dia tetap menzalimi. Aku sudah berikan hadiah, dia nyakitin. Apakah sudah cukup saya begitu ya Rasul? Sudah cukup belum? Udah saya tinggalin aja. Kata Nabi, tidak. Tidak. Kalau kamu tinggalin dia, Allah meninggalkan kamu. Teruslah kamu berbuat baik. Jangan berhenti. Terus sampai kapan? Husnul khotimah. Sampai akhir hayatmu. Jangan berhentikan sikap orang. Teruslah kamu berbuat baik. Begitulah kebaikan harus tebar. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balas kebaikan kecuali kebaikan Allah. Mudah-mudahan terpahami. Falyatalattaf, berlemah lembutlah. Nanti kalau ketemu malaikat di alam kubur, falyatalattaf, bilang ke malaikatnya, nanti insya Allah nggak disiksa. Berlemah lembutlah. Firman Allah, falyatalattaf,
tapi dengan ramah. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Enggak ada lagi, Pak. Itu ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan tadi yang pertama membahas lafal Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan lafalnya Pak, tapi tulisannya. Ya. Kadang-kadang saya menemui Bismillah itu tanpa alif. Kadang-kadang ketemu pakai alif. Ismunya itu ditulis. Bagaimana Pak? Terima kasih. Yang benar lafaz bismillah itu ditulis tanpa alif. Bismillah. Jadi B-nya bismillah, bukan bi ismin. Aslinya kan bi ismin aslinya. Itu dibuat disambungkan dengan ismu karena bisinya adalah bi ilso. Memang bi yang harus ditempelkan. Saking nggak mau dipisahkan, alif pun dibuat langsung ismi. Nanti ada itu pembahasan khusus tentang huruf-huruf kenapa alif dihilangkan. Di sini bismi artinya kan kata ismun. Padahal nanti kalau yang di ayat yang lain itu ismun itu tetap ditulis alifnya, tapi khusus ini bismillah nggak ditulis. Kenapa? Ini diantara isyaratnya tadi, segala aktivitas kita sambungkan dengan ismullah, nggak boleh kita pisahkan. Ilsam nyambung Bismillahirrahmanirrahim. Tulislah dengan bismi, bi ismi, tapi alifnya dihilangkan. Bismillah, dengan nama Allah. Nah, Al-Quran itu awalnya memang suara, bukan tulisan awalnya. Maka tulisan itu kadang-kadang ada perubahan. Perubahan itu dalam arti dulu huruf tidak ada titiknya, lalu dikasih titik karena orang suka salah. Nggak ada harokatnya, dikasih harokat. Orang suka salah membaca tanpa titik dan harokat. Terus sekarang tajwid juga begitu, ada penambahan tajwid warna. Karena orang belum ngerti, maka yang idgham diwarnai ungu, yang eva diwarnai pink, yang ikhlas diwarnai hijau. Kenapa? Orang semakin kesini itu kayaknya kecerdasannya semakin kurang. Jadi yang tadinya tanpa titik dikasih titik, tanpa harokat kasih harokat, tanpa warna dikasih warna. Jadi semakin kesini semakin banyak tandanya. Tapi kalau orang yang sudah tahu, itu sesungguhnya warna-warna itu kadang-kadang malah mengganggu gitu. Orang sudah tahu gitu. Tapi kalau belum tahu, itu penting, sangat membantu gitu. Jadi tentang tulisan aslinya apa adalah suara. Maka cara belajar yang terbaik ya talaki kepada guru suara. Karena yang tertulis kadang-kadang beda dengan suaranya. Ini yang belajar nggak pakai guru, dia baca ya asin, ya asin dibaca ya asin gitu. Nggak pakai guru, padahal yasin Dia nggak pakai guru ya. nggak pakai guru ya asin, karena nggak pakai guru. Yang tertulis beda. Ro dibaca ra, ro dibaca ra, karena tulisannya ra, bukan ra. Jadi harus pakai guru. Jadi tulisan tadi itu memang kadang-kadang beragamnya. Tapi kalau yang tulisan umum Bismillah tadi tanpa alif, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan terpahami. Dan kalam-kalam begini kalau tertulis di undang apa dibakar, jangan dibuang sembarangan. Kadang-kadang terbuang ke tempat sampah. Saya ingat ada seorang yang memuliakan kalam Allah, tulisannya ini, sifatnya ini, akhirnya dia pun dimuliakan setelah ketemu dalam mimpinya. Dia mendapatkan kemuliaan dengan memuliakan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan terpahami. Baik, kita akhiri dengan doa dan munajat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Tolonglah kami supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami semua mohon ridho dan surga. Kami berlindung dari kemurkaan dan api neraka.
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Karuniakan kepada kami, pasangan kami, anak cucu kami yang menjadi permata hati bagi kami. Jadikan kami imam teladan bagi orang yang bertakwa. Ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami di majelis ini, kumpulkan kami semua kelak di surga dengan rahmat kasih sayang-Mu semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.